Puji Tuhan, jumpa lagi dengan program Kita Diberkati. Haleluya. Apa kabar saudara dimanapun Anda berada? Ini menjadi doa saya, ya, kiranya tetap hari ini Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita, dan Tuhan menyertai kehidupan kita di tengah-tengah keadaan situasi kondisi seburuk apapun. Percaya kita punya Tuhan yang sanggup untuk menolong setiap kita. Haleluya, haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ada di satu kebun, ya, masih wilayah Jakarta Selatan, dan di kebun ini banyak nyamuk, saudara. Tetapi ini tidak mengurangi untuk saya buat satu renungan singkat untuk memberkati saudara, karena apa yang saya sampaikan dari tempat ini semua ada di dalam Alkitab. Ini semua firman Tuhan yang akan memberkati kita. Haleluya. Yang akan membahagiakan kita. Maka hari ini saudara, saya akan beri judul, yaitu apa yang kita akan bahas hari ini, rahasia kebahagiaan. Sekali lagi, rahasia kebahagiaan. Nah, sebelum kita akan lihat firman Tuhan yang saya ambil dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saudara, tolong saya minta tolong kembali kepada saudara, ya, minta maaf, ya, kalau boleh yang belum subscribe video yang saya sampaikan, tolong di subscribe, like dan subscribe. Kalau mau di share boleh, silakan, biar boleh menjadi berkat untuk banyak orang dimanapun Anda berada. Hanya satu tujuannya, supaya subscribe ini untuk memperluas pelayanan di YouTube. Puji Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi dunia sekarang ini sedang banyak menawarkan bagaimana untuk kita bisa bahagia, saudara. Ya, ada yang bilang bahwa kalau saya sudah jadi banyak uang atau orang kaya, pasti saya akan bahagia. Kalau saya sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam pekerjaan saya, ya, jabatan saya dan sebagainya, saya pasti akan bahagia. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah saya pelajari firman Tuhan, saudara, ya, kebahagiaan yang ditawarkan dunia ini hanya sementara. Kebahagiaan yang ditawarkan dunia ini hanya bersifat semu sementara, saudara, ya, tidak kekal adanya. Nah, kita butuh kebahagiaan yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita akan lihat dari dasar bahagia yang benar, dari dasar bahagia yang sebenarnya. Ya, di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, di sana ada 3 rahasia, ya, kita pasti bahagia kalau kita lakukan kebenaran-kebenaran ini. Yang pertama, ya, jalan hidup orang bahagia. Wah, jalan hidup orang bahagia pertama, tidak menurut nasihat orang fasik. Kenapa tidak? Karena dalam kamus KBBI, dalam juga Alkitab menyatakan bahwa, ya, fasik itu artinya tahu Tuhan tapi tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, atau jauh dari Tuhan, kelihatan dekat tapi jauh sesungguhnya mereka. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, makanya Tuhan ingatkan kita, ya, mana mungkin kita akan dapat kebahagiaan menurut nasihat-nasihat mereka. Enggak akan mungkin, saudara, ya, karena mereka sendiri tidak bahagia. Mana mungkin dia akan mentransferkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, rahasia kebahagiaan, pastikan kita ada di jalan hidup orang bahagia, yaitu tidak menurut nasihat orang fasik. Dan yang kedua, dalam ayat yang kedua, saudara, ya, cara hidup orang bahagia. Cara hidup orang bahagia itu seperti apa? Yaitu kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Sekali lagi, kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau Taurat itu, ya. Dan yang merenungkan, dia tidak hanya kesukaannya Taurat Tuhan itu, tetapi dia juga itu merenungkan, ya, bukan hanya sekarang tetapi siang dan malam, saudara, ya.
Oh, inilah cara hidup orang bahagia, selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, di mana saja kita berada kita bisa merenungkan firman Tuhan kok. Bukan tunggu nanti kita buka Alkitab baru kita merenungkan firman. Tapi dalam kehidupan kita, di dalam praktek hidup kita, di pekerjaan kita, di tempat usaha kita, di kala kita duduk, di kala kita berjalan, kita juga bisa merenungkan firman Tuhan itu. Dan itulah jaminan kita mendapatkan kebahagiaan. Dan yang ketiga, saudara, yang ketiga, rahasia kebahagiaan yang ketiga ada di ayatnya yang ketiga, saudara. Ya, ayat yang ketiga apa di sana? Ya, di ayat yang ketiga, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan apa saja yang diperbuatnya itu berhasil, saudara. Dengar, apa saja yang diperbuatnya itu pasti berhasil. Jadi poin yang ketiga, berkat orang bahagia. Ya, berkat orang bahagia, apa saja yang diperbuatnya itu pasti berhasil, saudara. Kenapa? Karena dasar yang pertama, dia ada di jalan tidak menurut orang fasik, atau pastikan kita ada di jalan bahagia itu. Dan yang kedua, kesukaannya orang, ya, cara hidup orang bahagia, kesukaannya ialah Taurat Tuhan itu, ya, firman Tuhan itu. Dan yang ketiga, yang merenungkan atau berkat orang bahagia merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil, saudara. Ya, ini saya yakin ini rahasia sangat singkat buat kita, tapi ini sudah menjamin untuk kita terus mengalami kebahagiaan bersama dengan Tuhan dalam hidup kita. Pribadi, keluarga, pelayanan, usaha, pekerjaan, dagang, studi, apapun, kita bisa menarik kebahagiaan di sana. Asal 3 poin ini kita terapkan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari tempat ini saya ucapkan berkat ini buat kita. Biar ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, mulai hari ini, yaitu melalui saudara melihat YouTube ini, dan besok dan seterusnya sampai 14 hari saya akan sampaikan renungan singkat, ya, biar boleh menjadi berkat buat kita sekalian pagi dan sore, ya. Dari pastikan dari sekarang saya ada siapkan ada 28 khotbah untuk 28 renungan untuk saya sampaikan kepada saudara. Puji Tuhan. Nah, sekarang saya mau berdoa buat saudara dimanapun Anda berada. Saya percaya kita semua ada dalam penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kita mau sepakat. Mungkin saudara ada pergumulan-pergumulan yang perlu didoakan, saudara. Ya, tidak perlu diminta kepada saya, tapi ini sudah menjadi kewajiban seorang hamba Tuhan harus saling mendoakan satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Nah, saudara, dari tempat ini saya berdoa terutama untuk mereka yang sedang sakit, mungkin ada di rumah sakit atau ada di rumah sakit, atau mungkin yang sedang terinfeksi atau sudah terkontaminasi dengan COVID-19. Dari tempat ini saya ucapkan berkat dalam nama Yesus Kristus untuk yang sakit di rumah atau di rumah sakit. Dengar, firman Tuhan berkata tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya mengusir setan dalam nama Yesus, setan itu akan pergi. Orang percaya mendoakan bagi orang sakit itu akan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dalam nama Yesus, semua bentuk virus, bakteri yang tidak bermanfaat di tubuh, di jiwa kami, di roh kami, dari tempat ini hamba berdoa dalam nama Yesus dicabut sampai ke akar-akarnya. Dan aku buang ke tubir laut yang paling dalam di Gehenna, di Tartaro, Abustos tempatnya. Dalam nama Tuhan Yesus, dengar, tubuh jiwa roh kami bukan milik dunia, bukan milik setan, bukan milik kami juga, tapi kami adalah milik Allah. Sudah ditebus dengan harga yang sudah lunas, dibayar di kayu salib melalui pengorbanan Kristus. Darah sudah tertumpah, tubuh yang sudah tercabik-cabik, yang di dalamnya mempunyai kuasa untuk menyucikan, mengampuni dosa kami, dan untuk juga menyembuhkan segala penyakit-penyakit yang sedang kami alami di dalam kehidupan kami. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dan hamba berdoa juga dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada di antara yang lemah kuatkan, ada yang berdosa Tuhan ampuni, ada yang berbeban berat berikan kelegaan, ada yang susah Tuhan hiburkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Hamba, apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba mengasihi umat-Mu, dan lebih dari itu hamba mengasihi Engkau Tuhan. Kami ada dalam kebersamaan untuk saling mendoakan satu yang lain. Hamba percaya di saat kami lemah kami kuat karena ada yang mendoakan kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Jumpa lagi dengan program berikut saudara. Kita diberkati. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin.